Kitab Suci 1 dan 2 Raja-Raja ditulis ketika bait suci yang dibangun oleh Salomo masih berdiri, yaitu, sebelum kehancuran datang ke Israel dan Yehuda, dan mereka dibuang ke Asyur dan Babel untuk dosa-dosa mereka. Israel dan Yehuda sebagai umat Allah terus jatuh ke dalam dosa. 2 Raja-Raja 17 ayat 22 menggambarkan keadaan Israel dan betapa mereka membutuhkan reformasi untuk bangkit kembali. Demikianlah orang Israel hidup sesuai dengan semua dosa yang dilakukan oleh Jerobeam, mereka tidak menjauh darinya. Kondisi umat Allah sangat dipengaruhi oleh raja yang memimpin mereka. Namun demikian, kebangkitan umat Allah dari keadaan gelap ini akan sangat ditentukan oleh raja yang memimpin mereka. Itulah sebabnya tema kitab Raja-Raja adalah sama seperti Daud. Daud adalah sosok standar bagi seorang raja yang akan membawa kebangkitan bagi umat Allah. Dalam kitab Raja-Raja, hanya sedikit yang disebutkan untuk memenuhi standar-standar ini, salah satunya adalah Raja Yosia yang diriwayatkan dalam 2 Raja-Raja pasal 22 sampai pasal 23. Raja-Raja 22 ayat 2 mengatakan bahwa Yosia melakukan apa yang benar di mata Allah dan hidup dengan cara yang sama seperti Daud, ayah nenek moyangnya, tidak menyimpang ke kanan atau kiri. Selama pemerintahan Yosia ada apa yang kemudian dikenal sebagai reformasi Yehuda sebagai umat Allah. Reformasi yang ditentukan dimulai dengan reformasi yang dilakukan oleh Yosia. Untuk waktu yang lama, Taurat tidak digunakan dalam kehidupan umat Allah, kecuali karena dianggap hilang, tetapi juga karena untuk jangka waktu yang lama raja-raja yang memerintah umat Allah hidup dalam dosa dan menyembah dewa-dewa lain. Sejak ditemukan oleh Imam Besar Hilkiah di rumah Tuhan, Taurat telah dibaca di hadapan semua umat Allah dan membuat standar hidup bagi umat Allah. Yosialah yang mendorong hal itu dilakukan di seluruh Yehuda. Yosia mengembalikan penyembahan Allah di bait Allah di Yerusalem dan meminta agar semua umat Allah, termasuk para imam yang melayani di bait Allah, membuat kembali perjanjian untuk setia hanya kepada Allah Israel. Komitmen dan janji itu diikuti dengan tindakan Yosia dalam membersihkan bait suci dari semua peralatan yang dibuat untuk menyembah Baal. Dia menghancurkan tempat-tempat ibadah dan prostitusi atas nama Dewi Asera. Bukit-bukit untuk menyembah dewa Moloch dirobohkan. Dia membakar semua yang digunakan dalam ibadah kepada dewa-dewa lain. Yosia memulihkan ibadah dan persembahan, hanya kepada Allah. Dia memperbarui dan mereformasi Yehuda setelah periode jatuhnya dosa yang disebabkan oleh raja-raja yang memerintah di hadapannya dan yang membawa orang Israel dan Yehuda untuk jatuh ke dalam dosa. Raja-raja seperti Manasye, Yerobeam bin Nebat, bahkan Salomo telah membangun tempat ibadah kepada dewa-dewa lain. Yosia menghancurkan semuanya. Dia juga menuntut kesetiaan para imam yang melayani Tuhan. Mereka yang diketahui telah melayani dewa-dewa lain dihukum mati oleh Yosia, dan tulang-tulang mereka dibakar untuk menunjukkan tipu daya orang-orang yang telah menyimpang dari perintah Allah. Semua yang dilakukan Yosia membawa pembaharuan rohani kepada umat Allah yang dipimpinnya. Reformasi dilakukan secara total dan membawa berkat Tuhan kepadanya dan orang-orang yang dipimpinnya. Inilah yang membuat Alkitab menyebut Yosia sebagai raja yang, di hadapannya tidak ada raja seperti dia yang berpaling kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan Taurat Musa, dan setelah dia tidak ada yang bangkit seperti dia. Sebagai guru sekolah minggu, biarkan hidup kita mencerminkan kehidupan yang berubah dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan kita. Kehidupan yang bertobat membawa reformasi dalam diri kita dan akan mempengaruhi kehidupan orang lain, termasuk anak-anak yang kita layani.